Kembali di Breaking News, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama Prof. Ikrar. Prof, tadi kita bicara soal kepolisian. Nah, ada dugaan selama proses pemilihan umum ini ada dugaan intervensi, kemudian intimidasi yang dilakukan oleh aparatur negara begitu. Mungkinkah ini diungkap dan dibuktikan, Prof, menurut Anda? Kalau buat saya ya, itu harus dibuktikan, ya, harus diungkapkan. Kenapa demikian? Karena Anda tahu Undang-Undang Pemilihan Umum menyebutkan ya, bahwa aparat negara ya, baik itu ASN, TNI, Polri, itu memang boleh punya peran untuk membantu pelaksanaan pemilu itu, proses itu. Saya beri contoh misalnya TNI, Polri dalam bidang misalnya keamanan atau pengiriman logistik ya, yang memang membutuhkan transportasi yang mereka miliki misalnya, kan seperti itu. Tapi bukan kemudian misalnya mendatangi ya, rektor-rektor di rektor-rektor universitas seperti yang terjadi di Jawa Tengah gitu kan, dan kemudian ya meminta mereka dalam tanda kutip ya untuk membuat pernyataan bahwa Pak Jokowi itu baik dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan menurut saya suatu proses penekanan ya, penekanan politik atau intimidasi ya, atau kemudian kepada misalnya ya, berita juga mengumumkan menyiarkan bahwa ada juga kepala-kepala desa gitu kan yang didatangi. Anda kalau misalnya nggak mendukung si A atau mendukung si paslon nomor sekian ya, nanti kasus-kasus pelaporan keuangan desa itu akan diungkap ya kan. Kemudian kan dulu ada tuh terjadi di suatu daerah, ada beberapa kepala desa yang kemudian juga dipanggil untuk kemudian dilakukan penyelidikan misalnya kan. Itu kan suatu hal yang nggak benar lah. Atau kemudian kalau Anda lihat ya bagaimana aparat-aparat hukum juga kita dengar ya bahwa itu juga dipakai ya untuk kemudian melakukan proses intimidasi hukum supaya sebuah partai politik atau paling tidak ketua umumnya itu mendukung atau melaksanakan apa yang diinginkan oleh presiden misalnya kan. Itu kan juga terjadi, dan buat saya itu juga harus diselesaikan. Kenapa demikian? Jangan sampai kemudian proses ini kemudian berulang lagi terjadi sehingga kemudian yang terjadi bahwa kita itu tidak memiliki pemilu yang bebas ya, bebas, umum dan rahasia dan sebagainya ya, dan kemudian rakyat itu juga ternyata juga bisa saja ya diintimidasi ataupun diguyur dengan bantuan sosialnya begitu banyak ya, yang kemudian bisa menyebabkan malah mereka itu mengikuti pilihan dari yang memberikan bantuan itu. Jadi kalau itu terjadi, yang tentunya mereka yang tidak berada di kekuasaan itu akan selalu kalah di dalam proses pemilu itu. Dan kalau itu terjadi, di mana kemudian demokrasi yang benar-benar berada di tangan rakyat dan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu bisa terjadi begitu kan. Jadi ini yang kita perjuangkan itu adalah agar pemilu itu benar-benar menunjukkan aspirasi rakyat ya, kedaulatan rakyat, dan kemudian pemerintahan yang terbentuk itu juga legitimasinya cukup kuat sehingga kemudian pembangunan bisa berjalan dengan baik begitu kan. Kalau melihat tadi hal-hal yang Anda sebutkan, Prof, rasa-rasanya ini sulit untuk diungkap meskipun prosesnya bisa melalui banyak cara, hak angket, kemudian di Mahkamah Konstitusi, karena kita tahu semua yang menyelenggarakan adalah instrumen negara yang saat ini masih dikuasai oleh rezim begitu. Ya, memang sulit ya, sulit. Tapi kalau ini tidak diungkap ya, Anda tinggal memilih ya. Anda ingin memilih supaya negara ini benar-benar yang namanya suara rakyat itu benar-benar ditampung di parlemen ya, ataukah kemudian suara rakyat itu benar-benar berproses di dalam proses hukum itu, ataukah Anda memilih parlemen jalanan yang akan muncul. Ini kan juga menjadi suatu problem besar ya. Saya beri contoh misalnya, kalau misalnya parlemen itu tidak bisa menyelesaikan persoalan ini secara politik dengan baik ya, di mana mereka punya hak untuk melakukan itu ya, dan itu parlemen jalanan lah yang akan muncul. Dan kalau parlemen itu jalanan muncul, bukan mustahil peristiwa seperti tahun 65 ya, atau tahun 98 itu terjadi lagi, di mana kemudian terjadi
yang disebut dengan martir-martir politik itu. Terlepas dari saat ini mungkin TNI Polri udah di brainwash atau udah dikasih petunjuk ya agar jangan sampai peluru itu kemudian menembus salah seorang warga sipil gitu kan. Tapi siapa yang akan bisa menjamin itu akan terus bisa berlangsung? Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, ini gerakan-gerakan dari bawah ini semakin lama semakin kuat ya. Bukan cuma dari kalangan guru besar atau dosen ya, tapi juga dari kalangan masyarakat sipil dan juga dari kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau ini kemudian tidak bisa dinetralisir dengan apa namanya itu artikulasi kepentingan itu bisa ditangani secara baik itu oleh Mahkamah Konstitusi ataupun oleh DPR melalui hak angket. Nah, kita tinggal pilih aja proses mana yang akan berlangsung di Republik ini ya. Dan itu pilihannya tentunya punya juga taruhan politik yang besar juga begitu. Iya, taruhan politik dan juga cost-nya terlalu besar jika memang kejadian tahun 65 dan juga 98 ini terulang kembali, dan kita harapkan itu tidak terjadi ya, Pak. Ya, saya juga termasuk orang yang masih berharap bahwa semuanya bisa diselesaikan secara baik ya, baik itu di Mahkamah Konstitusi ataupun di Pengadilan Tata Usaha Negara kalau memang ada proses itu juga, dan juga tentunya di DPR ya, dalam hal ini melalui hak angket itu. Tapi kalau kemudian semua saluran itu ternyata tidak berjalan dengan normal, dan itu yang kemudian saya takutkan ya, paling tidak legitimasi dari hasil pemilu ini juga akan dipertanyakan. Oke, akan dipertanyakan. Ada yang bilang, terakhir Pak, ini ada yang bilang proses hak angket juga akan menjadi gorengan politik di DPR, kemudian akan menguatkan bargaining position salah satu partai politik, termasuk yang menginisiasi. Menurut ya, saya selalu mengatakan ya pada mereka ya, jangan main-main dengan hak angket ya. Sebetulnya hak angket ini bukan cuma kepentingan dari paslon 1 dan 3 ya, tapi paslon 2 juga. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, yang namanya politik itu tidak ada kawan dan lawannya abadi ya. Namanya pada itu politik itu bisa saja terjadi perubahan kerjasama politik ya, ataupun koalisi politik, dan bisa saja yang sekarang ada di pemerintahan bukan mustahil misalnya 5 tahun lagi dia berada di luar pemerintahan, dan itu kan apa namanya itu, kalau mereka kemudian tidak mau juga bekerja sama dalam artian bipartisanship itu ya, antara partai yang berada di pemerintahan dan partai yang di luar, itu berarti mereka akan merugi juga. Oke, baik. Kita harapkan itu tidak terlaksana dan semua prosesnya bisa terungkap begitu ya, berjalan dengan baik, dan sambil kita tunggu hasil rekapitulasi. Terima kasih Prof. Ikrar sudah hadir bersama kami di Breaking News. Selamat malam, sehat selalu Prof.